Sebuah kasus yang mengerikan baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang bekerja sebagai seorang admin di salah satu perusahaan besar di kota Morowali di Provinsi Sulawesi Utara. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan luka yang cukup parah di beberapa bagian tubuhnya. Dan kepala dari si wanita itu juga sampai hancur karena dihantamkan oleh sebuah batu yang berukuran cukup besar. Dalam keterangan di beberapa sumber, wanita itu dihabisi oleh rekan kerjanya sendiri dan pemicunya dikarenakan sebuah hutang piutang di antara keduanya. Pelaku mengaku merasa sakit hati terhadap korban sebab tidak dipinjamkan sejumlah uang senilai Rp500.000. Hingga karena pelaku merasa sangat frustasi, dirinya kemudian memutuskan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Dan kekerasan itu mengakibatkan si wanita harus meregang nyawa dengan cara yang paling tragis yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam kasus ini, saya akan menceritakan secara detail kronologis yang sebenarnya terjadi. Dan semoga kisah yang memilukan ini menjadi sebuah hikmah serta pelajaran yang teramat penting untuk kita semua. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di Pos Berita Nasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Agnes Retni Anggraini yang berusia sekitar 25 tahun. Dan bertempat tinggal di Kecamatan Makale di Kabupaten Tanah Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut hasil wawancara terhadap keluarga dari korban, Agnes sudah bekerja sekitar beberapa bulan yang lalu di Kabupaten Morowali yang berjarak lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Dia bersama dengan seorang teman yang menetap di sebuah rumah yang memang disediakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Meskipun awalnya keluarga dari Agnes merasa sangat keberatan saat melepas anaknya pergi bekerja dan merantau ke kota sebelah. Namun karena tuntutan kebutuhan hidup dan demi masa depan dari anaknya itu sendiri, mereka akhirnya terpaksa mengizinkannya untuk pergi bekerja dan hidup jauh dari keluarga. Hingga setelah kepulangan tubuh dari Agnes ke kampung halamannya, pihak keluarga merasa benar-benar sangat terpukul dan menyesal dengan kejadian tersebut. Mereka tidak habis pikir bahwa kepergian anaknya untuk merantau bekerja ternyata juga membawanya pergi untuk selama-lamanya. Terlebih pelakunya adalah rekan kerja dari anaknya itu sendiri dan hal itu membuat luka yang teramat dalam di hati mereka. Menurut penuturan ibu dari si korban, dia menceritakan bahwa anaknya adalah seorang wanita yang dididik untuk menjaga etika dan sopan santun. Anaknya juga tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain semasa hidupnya. Hingga pengakuan dari pelaku mengenai rasa sakit atas perlakuan dari anaknya membuat pihak keluarga menentang keras hal tersebut. Menurut mereka, pelaku itu berbohong dan hanya sekedar membela dirinya. Pelaku itu bukan dari golongan seorang manusia karena dia sudah melakukan kejahatan yang luar biasa sangat mengerikan. Pihak keluarga meminta aparat kepolisian untuk menghukum pelaku dengan seadil-adilnya. Sebuah nyawa seorang manusia itu tidak ternilai harganya, apalagi pelaku dengan keadaan yang sadar menyiksanya dengan begitu sangat sadis. Kepala yang terluka dan hampir pecah karena dibenturkan dengan sebuah batu yang besar adalah salah satu bukti bahwa pelaku pantas untuk diberikan hukuman mati. Menurut sumber artikel yang saya temukan di media sosial, kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang wanita yang adalah teman dari si korban itu sendiri. Saat itu dirinya merasa curiga dengan keadaan dari Agnes yang tidak keluar kamar sejak beberapa jam yang lalu. Dia juga sempat mengirimkan pesan dan menelpon ponsel milik Agnes, namun tidak kunjung mendapat balasan darinya. Hingga dia kemudian memutuskan untuk mengecek keberadaannya di dalam kamar dan nampak dari luar kamar itu juga seperti kosong dan tidak berpenghuni. Dia selanjutnya menggedor pintu dan memanggil namanya, namun setelah beberapa menit tetap juga tidak ada jawaban dari dalam kamar tersebut. Dia kemudian meminta tolong ke beberapa penghuni kamar yang lain untuk memastikan keadaan dari Agnes. Dirinya mengungkapkan bahwa dia merasa sangat yakin Agnes berada di dalam kamar dan bersikukuh untuk memeriksanya ke dalam. Hingga beberapa penghuni kamar itu memutuskan untuk mendobrak paksa pintu kamar tersebut agar kejanggalan dan kecurigaan teman dari Agnes itu terjawab. Hingga beberapa menit kemudian, pintu kamar itu akhirnya bisa berhasil terbuka dan sebuah penampakan yang mengerikan terlihat dengan sangat jelas. Beberapa bercak merah terdapat di lantai kamar dan tubuh seorang wanita terdampar dalam keadaan tidak berdaya di sana. Teman dari Agnes itu seketika langsung lemas, dia melihat sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan. Sebuah penampakan yang memilukan dari seorang wanita yang berparas sangat cantik, tubuhnya dilumuri banyak sekali bercak merah
hingga kepalanya terkoyak tak berbentuk dan hampir pecah dengan sedemikian rupa. Wajah cantiknya sudah tidak lagi nampak rupawan, wajah itu berganti daging dan tulang yang terlihat sampai ke dalam. Seketika para penghuni kamar juga merasa terkejut, mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan di depan mata mereka itu sendiri. Salah satu penghuni kamar mes karyawan itu selanjutnya memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak terkait. Mereka juga tidak berani menyentuh tubuh dari korban sebelum pihak terkait itu datang ke lokasi tersebut. Dan setelah menunggu beberapa jam kemudian, pihak terkait bersama dengan pihak kepolisian akhirnya sampai ke kamar dari korban. Mereka selanjutnya mengamankan tempat perkara dan membawa tubuh dari korban untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian kemudian bergerak dengan sangat cepat untuk mengungkapkan kasus tersebut. Mereka selanjutnya memeriksa beberapa saksi dan rekan kerja dari korban. Pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan di kamar itu untuk mencari beberapa bukti dalam kasus yang teramat sadis tersebut. Hingga beberapa jam selanjutnya, pihak kepolisian mendapatkan sebuah titik terang atas pengungkapan kasus yang terjadi. Seorang pria menjadi terduga pelaku karena terlihat terakhir kali bersama dengan korban sebelum dia ditemukan dalam keadaan yang sudah sangat mengenaskan. Pria itu juga menetap di salah satu kamar mes di sana dan dia sudah bekerja beberapa tahun di perusahaan tersebut. Setelah mendapat keterangan itu, pihak kepolisian kemudian langsung menelusurinya dan mencari identitas lengkap dari pria itu. Hingga beberapa jam selanjutnya, pihak kepolisian bersama dengan anggota satuan intelijen berhasil menemukan si pria di tempat persembunyiannya. Terduga pelaku itu ditangkap di sebuah warung kopi dan pada saat itu dia tidak melakukan perlawanan dan dirinya mengakui semua perbuatan yang sudah dilakukannya terhadap korban. Pelaku kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah hukum di Sulawesi Tengah untuk mempertanggungjawabkan atas aksi dan tindakan sadisnya tersebut. Saat berada di dalam kantor kepolisian, pelaku yang bernama Muhammad Jupri dan berusia sekitar 35 tahun itu mengatakan bahwa dirinya merasa sakit hati dengan ucapan yang terlontar dari mulut korban. Dan kejadian atas kekerasan yang dirinya lakukan itu bersifat spontan karena sebuah emosi yang sudah memuncak sangat tinggi di dalam dirinya. Jupri kemudian menjelaskan secara lengkap atas kronologis yang terjadi di hadapan petugas kepolisian. Saat itu dia mengaku bahwa sedang terdesak oleh kebutuhan hidup, dan dia berniat ingin meminjam uang korban sebanyak Rp500.000. Awalnya Muhammad Jupri sudah berhasil membujuk korban untuk meminjamkan uang tersebut dan dia sudah memegang kartu debit miliknya itu. Akan tetapi saat hendak melakukan pengambilan uang di sebuah minimarket terdekat, korban kemudian seperti mengurungkan niatnya untuk membantu. Menurut pengakuan Muhammad Jupri, korban pada saat itu mencoba untuk mengambil kembali kartu debit miliknya dan mengatakan bahwa jangan mengambil semua uang di dalam kartu debit tersebut. Korban mengatakan bahwa dia hanya bisa membantu meminjamkan uang itu setengahnya dan tidak bisa memberikan uang tersebut seperti apa yang diinginkan oleh Muhammad Jupri. Agnes memberi penjelasan bahwa dia juga masih butuh uang tersebut untuk menyambung hidup di akhir bulan. Dan jika dia memberikan semua uangnya kepada Jupri, Agnes mengatakan bahwa dia tidak memiliki cadangan tabungan untuk memenuhi sisa kebutuhan hidupnya sebelum gajian. Penjelasan dari Agnes ketika membuat Muhammad Jupri tidak mempercayainya, dia bahkan memaksa untuk Agnes memberikan uangnya sebanyak yang dia punya. Muhammad Jupri bersikukuh untuk mengambil semua uang di dalam kartu debit dari Agnes dan dia berjanji akan membayarnya dalam waktu yang dekat. Namun karena Agnes merasa Muhammad Jupri sudah keterlaluan, dia kemudian marah dan menolak apa yang diinginkan oleh rekan kerjanya tersebut. Dari sana terjadi pertikaian yang memiliki intensitas cukup tinggi di antara keduanya. Muhammad Jupri tetap memaksa mengambil uang milik Agnes, namun Agnes berusaha merebut paksa kartu debit miliknya itu. Agnes seperti kehilangan kesabaran karena orang yang dibantunya sudah terlalu lancang dan seperti hanya sekedar memanfaatkannya. Karena dalam posisi yang marah, Agnes tidak sengaja mengeluarkan kata yang tidak pantas terhadap Muhammad Jupri. Bahkan kata-kata yang terlontar dari mulut Agnes itu memaksa emosi yang ada di dalam diri Muhammad Jupri terlampiaskan dan keluar dengan begitu saja. Muhammad Jupri juga tidak terima karena Agnes sempat menamparnya sewaktu merebut kartu debit miliknya tersebut. Saat itu Muhammad Jupri selanjutnya membalas memukul wajah dari Agnes. Saat itu dia mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga membuat Agnes langsung terjatuh ke lantai. Agnes kemudian berteriak dengan sangat keras. Dia mencoba untuk meminta pertolongan ke orang di sekitar kamar mesnya tersebut.
Namun sayangnya bukan pertolongan yang akhirnya dia dapatkan, melainkan sebuah tindakan yang lebih kejam yang dilakukan oleh lelaki gila itu. Saat itu karena Muhammad Jupri merasa ketakutan atas perlawanan yang dilakukan oleh Agnes, dia kemudian mengikat kedua tangan dan kakinya menggunakan seutas tali yang berada di kamar tersebut. Muhammad Jupri juga menyumpal mulut dari Agnes. Dan dengan sebuah emosi yang sudah tidak terkendali karena sebuah rasa sakit hati, Muhammad Jupri kemudian mengambil sebuah batu yang cukup besar, dan seketika itu langsung menghantamkannya ke kepala hingga wajah dari Agnes. Tanpa peduli dengan kondisi dan rintihan kesakitan dari wanita itu, Muhammad Jupri melakukannya hingga berulang kali. Dia benar-benar sudah di luar batas rasional. Muhammad Jupri menghantamkan batu itu sampai membuat Agnes mengeluarkan bercak merah yang sangat banyak. Kepala dari Agnes seketika langsung bonyok, kulit dari wajahnya bahkan sampai terkelupas hingga terlihat hanya daging dan tulang yang berada di dalamnya. Kejadian itu benar-benar sangat cepat. Emosi seorang manusia sudah ke tahap seperti seekor binatang yang tinggal di hutan. Agnes sudah tidak bisa menahan rasa sakit itu. Luka yang cukup parah di kepalanya seperti langsung merusak bagian otak yang ada di dalamnya. Agnes kesulitan untuk bernapas. Agnes sudah berada di ujung dari sebuah kehidupan. Hingga setelah pria gila itu terus-menerus memukul kepala dan bagian tubuhnya, Agnes harus menghembuskan napas terakhirnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Setelah memastikan korban sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa, Muhammad Jupri kemudian melarikan diri dan mengunci tubuh Agnes di dalam kamar tersebut. Dengan berjalan gontai dan masih terbawa emosi, Muhammad Jupri kemudian mencari tempat untuk bersembunyi. Namun sayangnya, sebuah kejahatan selalu punya cara untuk menemukan celah dalam pengungkapannya. Dan 2 hari setelah melakukan tindakan yang cukup sadis tersebut, dirinya ternyata berhasil tertangkap dan dibawa ke kantor kepolisian di wilayah hukum di Sulawesi Tengah. Menurut sumber artikel yang saya dapatkan atas kejahatan yang dilakukan oleh Muhammad Jupri itu, dia kemudian divonis dengan kurungan penjara selama 15 tahun. Menurut keterangan pelaku, dia merasa sangat bersalah dan meminta maaf yang sebesar-besarnya terhadap keluarga dari korban. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambilnya sebuah pelajaran yang penting, terutama dalam mempercayai seorang teman. Kita harus lebih berhati-hati dan harus sangat lebih teliti. Karena kebaikan yang hendak kita lakukan bisa saja adalah sebuah rencana jahat yang tidak bisa kita sangka dan duga-duga. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel berita nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.